Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan ngelanjutin nih alur cerita Battle Through the Heavens, di mana episode kali ini Xiaoyan benar-benar membuat Han Feng ketar-ketir tuh sama teratai budanya itu. Bahkan tubuh jiwa Han Feng dikurung dalam botol obat sama seperti pelindung dia dulu. Sebelum masuk ke ceritanya, admin ulas sedikit ya episode minggu lalu, di mana kemarin Xiaoyan yang membuat Han Feng dan semua orang begitu kaget kalau roh jahat raksasa milik pelindung Xuan diserap sampai lenyap, di mana pelindung Xuan pun menyuruh Han Feng untuk nyerang Xiaoyan bersama-sama. Namun saat Han Feng malah menikam pelindung Xuan dari belakang, itulah akhir dari episode sebelumnya. Cerita pun berlanjut di mana Xiaoyan yang benar-benar tak habis pikir kalau Han Feng mengkhianati pelindung Xuan. Banyak dari orang-orang di sana tuh dibuat geleng-geleng kepala sama tindakannya si Han Feng. Terlebih lagi Patua Yingshan dan Mu Tianxing yang merasa lega kalau mereka tadi nggak jadi kerjasama dengan si Han Feng, karena takutnya sih mereka bakal bernasib sama kayak pelindung Xuan yang dikhianati dari belakang. Han Feng yang berhasil menyerap jiwa pelindung Xuan dengan teknik dari aula jiwa, seketika ranah Han Feng pun jadi Dozong bintang 5 tuh, yang artinya Xiao Yishan sekalipun bakal kesusahan untuk ngelain Han Feng. Di sini Xiao Yishan yang bakal maju untuk nahan si Han Feng sebisa mungkin, karena Xiaoyan harus ngelain Han Feng pakai teratai budanya itu. 别皱个眉头，赶紧着他，不会有事的。压制毒体的材料至今还没煮齐全。 Xiaoyan yang tak keberatan sama rencananya Xiao Yishan. Saat itu sih Xiaoyan mewanti-wanti Xiao Yishan tuh untuk jangan make tubuh racunnya lagi. Di sini Xiao Yishan yang berkata kepada Xiaoyan dengan wajah yang begitu ceria sama seperti di season 2 dulu. Xiao Yishan pun merasa senang tuh kalau dia benar-benar punya teman sebaik Xiaoyan. Di mana Han Feng yang udah tahu kalau Xiaoyan bakal make teratai budanya lagi, dia pun melumpuhkan Xiao Yishan secepat mungkin untuk menggagalkan teratai budanya Xiaoyan. Xiao Yishan yang terkena teknik jiwa milik Han Feng, dia pun cukup kesulitan tuh untuk mengendalikan jiwanya sendiri, yang hampir aja dipaksa keluar dari tubuh fisiknya. Melihat hal itu, Xiaoyan pun cukup khawatir tuh sama keadaan Xiao Yishan dan merasa ragu untuk lanjut atau mundur aja. Tapi di sini Xiao Yishan yang benar-benar tak rela membiarkan Han Feng menyakiti Xiaoyan, dia pun terpaksa menghalalkan segala cara tuh supaya Xiaoyan berhasil membuat teratai Buddha. 不好！哼，只是反省一下你自己吧。毒手。 Xiao Yishan yang benar-benar muak sama Han Feng selaku seniornya Xiaoyan sendiri, kenapa sifatnya itu begitu terbalik dari Xiaoyan. Dan tanpa sadar sih Xiao Yishan pun mulai lepas kendali tuh, make tubuh racunnya sekali lagi walau dia tahu bakal kena efek racunnya sendiri. Dimana Xiao Yishan yang negasin kepada Han Feng kalau dia tak berhak berkata buruk tentang Xiaoyan karena ucapan Han Feng sendiri lebih busuk dari sampah dunia kultivator. Mendengar hal itu, seketika Han Feng pun muak tuh dan langsung menyerang secara membabi buta.
Han Feng yang benar-benar tak bisa mendekati Xiaoyan sama sekali, bahkan sampai pedang Xiao Yishan rusak sekalipun, saat itu si Han Feng berniat mau ngerahin semua kekuatannya tuh untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Tapi di sini Xiao Yishan yang gak bakal tinggal diam, dia pun pakai domain tubuh racun miliknya itu tuh untuk menahan Han Feng selama mungkin sampai Xiaoyan selesai membuat teratai budanya tersebut. Han Feng yang cukup kesulitan untuk keluar dari domain racun milik Xiao Yishan, seketika Mo Tianxing pun merasa lega tuh kalau keputusan mereka untuk tak kerjasama dengan Han Feng sudahlah tepat. Tapi di sini Pak Tua Yingshan yang masih berharap bisa merebut cairan bodi dari Xiaoyan kalau kedua belah pihak terluka parah nantinya. Namun ketika mereka melihat Xiaoyan selesai menggabungkan beberapa api surgawi jadi teratai Buddha, seketika mental mereka berdua pun jadi ciut tuh. Dimana Xiaoyan yang mengabaikan mereka berdua, dia pun langsung OTW ke tempat Han Feng berada tuh tanpa pikir panjang. Pertarungan yang akhirnya selesai juga dengan situasi sekitar yang hancur lebur. Saat itu si Pak Tua Yingshan benar-benar kaget tuh. Apakah yang dia lihat saat ini benar-benar ulah dari Xiaoyan tadi? Dimana Mo Tianxing yang berkata kalau kekuatan Xiaoyan di ranah Douang bintang 6 aja udah sekuat ini, takutnya sih mereka berdua bukanlah tandingan Xiaoyan lagi. Karena setelah ngeluarin teratai Buddha aja, dia masih terlihat masih belum kelelahan. Yang artinya sih masih ada jurus yang lebih kuat lagi tapi masih belum dipakai. Maka dari itu, Pak Tua Yingshan pun jangan sekali-kali menyinggung Xiaoyan lagi. 小子太过棘手，幸好没锁定我们，这是那小子搞出来的。 Xiaoyan yang saat itu cukup khawatir sama kondisi Xiao Yishan yang makin buruk aja, dia pun ngasih pil pengembali stamina tuh supaya bisa cepat pulih. Namun saat mereka merasa tenang karena sepertinya Han Feng telah benar-benar kalah, ternyata Han Feng masih belum kalah juga tuh, walau kena teratai Buddha milik Xiaoyan secara langsung. Han Feng yang menghina Xiaoyan kalau dia bakal dihancurkan sampai berkeping-keping di lain waktu, Xiao Yishan pun gak ngelepasin Han Feng gitu aja tuh. Dimana Han Feng saat itu kena racunnya Xiao Yishan yang telah diselipkan ke dalam teratai budanya Xiaoyan tadi. Han Feng yang pada akhirnya jatuh juga setelah Xiao Yishan mengaktifkan racunnya itu. Tentu saja Xiaoyan tak yakin betul tuh kalau Han Feng emang telah mati gitu aja. Dimana dengan kekuatan jiwa Xiaoyan yang udah tidak sama seperti 2 tahun lalu, sekarang Xiaoyan benar-benar bisa merasakan tubuh jiwa Han Feng yang sedang bersembunyi. Bahkan dengan begitu mudahnya Xiaoyan pun menyeret paksa tubuh jiwa Han Feng yang sembunyi dalam bebatuan. Tanpa pikir panjang lagi, Xiaoyan pun memasukkan tubuh jiwa Han Feng ke dalam botol obat, walau dia merengek-rengek untuk dikasihani. Xiaoyan yang saat itu memperingatkan Pak Tua Yingshan dan Mo Tianxing untuk jangan bikin ulah ke depannya, apalagi menyinggung Akademi Jianan dan Sekte Xiao. Xiaoyan pun berkata kalau dia tak akan segan-segan bakal membalas perbuatan mereka berkali-kali lipat tuh kalau bikin ulah duluan. Dengan begitu takutnya mereka berdua pun hanya bisa iya-iya aja. Di sini Mo Tianxing yang dikasih penawar untuk ngobatin anaknya yang keracunan, mereka berdua pun langsung pamit untuk undur diri. Xiaoyan yang saat itu meminta Ziyan untuk mencari bahan obat langka milik Han Feng yang sepertinya sih telah disembunyikan di suatu tempat. Saat itu Tetua Sucian juga cukup penasaran tuh sama metode macam apakah yang digunakan Ziyan untuk mencari bahan-bahan obat. Karena dari dulu bahan obat di Akademi Jianan selalu aja dicuri oleh Ziyan.
Di sini Ziyan yang bisa menemukan keberadaan bahan obat Hanfeng dengan modal penciuman doang. Seketika tetua Su Chen dan Xiaoyan pun cukup kaget tuh. Kalau bermodalkan penciuman aja, Ziyan hanya butuh beberapa detik aja udah berhasil menemukannya. 算你说的有理。刚才是太过危险。哼，那个子妍，寻宝你可是最擅长。 Xiaoyan yang pergi ke tempat penyimpanan bahan obat Hanfeng dengan Ziyan dan tetua Su Chen. Saat itu sih mereka menemukan harta dengan pengekang yang aneh tuh, yang sama kuatnya seperti milik Pak Tua Dimo, yang mana jika mereka merusak paksa pengekang tersebut, maka akan menghancurkan harta yang ada di dalamnya juga. Di sini Xiaoyan yang meminta Ziyan untuk nunjukin skill pencurian miliknya itu dengan upah pil varian rasa yang lebih enak. Ziyan pun sih mau-mau aja tuh disuruh oleh Xiaoyan. 想必本体不凡， 这丫头着实令人惊叹。 Ziyan yang dengan begitu mudahnya memasukkan tangannya tersebut untuk mengambil harta dalam pengekang itu tanpa merusaknya. Seketika tetua Su Chen dan Xiaoyan pun kaget tuh, kenapa bisa seperti itu. Dari sini tetua Su Chen pun beranggapan tuh kalau Ziyan sepertinya monster kuat yang telah tersegel dalam bentuk bocil seperti manusia. Ziyan yang saat itu menemukan gulungan teknik penciptaan api asli, ternyata gulungan tersebut berfungsi supaya Xiaoyan bisa leluasa nambahin varian api surgawi lainnya tuh dengan aman. Maka dari itu teknik tersebut benar-benar cocok untuk Xiaoyan. Ditambah lagi ada gulungan teknik boneka iblis langit, maka Xiaoyan bisa gunakan sebelum pergi ke dataran tengah nanti. Namun karena Xiaoyan butuh inti monster tingkat tinggi untuk menguasai teknik penciptaan api asli, ternyata Ziyan juga nemuin inti monster tingkat 7 juga tuh dalam pengekang tersebut. Wah, bener-bener bocil kematian ini mah, bikin geleng-geleng kepala mulu. Xiaoyan yang kembali ke Akademi Jianan setelah semuanya selesai, dia pun bikin pil pemulih untuk Tianhuo tuh. Kalau dia kemarin telah membantunya ketika mereka menghadapi roh jahat raksasa. Di sini Tianhuo sendiri emang gak keberatan sih, karena jiwa dari roh jahat itu bisa jadi sumber makanan Pak Tua Tianhuo. Kemudian Xiaoli pun datang menemui Xiaoyan sambil berkata kalau Xiao Yishen sepertinya kumat. Dan ketika Xiao Yishen benar-benar tak bisa mengendalikan tubuh racunnya sendiri, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, kira-kira Xiaoyan bisa menekan tubuh racunnya Xiao Yishen gak tuh? Tunggu saja ya, kelanjutannya bakal admin lanjut minggu depan. Lebih tepatnya donghua ini akan admin upload setiap hari Senin kalau tidak ada kendala sama sekali. Jadi akhir kata terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.